kuliah tentang pengembangan ya. Jadi kalau pengembangan kayaknya lebih banyak kita harusnya berdiskusi ya, apa saja yang terjadi dalam, dunia obat tradisional dan tanaman obat di Indonesia terutama ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita juga akan menilik bagaimana perkembangan penggunaan obat-obat herbal, obat tradisional, kalau di Indonesia namanya obat tradisional, tapi kalau mungkin di dunia itu pangsa pasarnya namanya obat herbal. Jadi kalau bilang obat herbal berarti itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan itu konotasinya sama dengan obat tradisional. Artinya obat yang memang diramu dari berbagai macam campuran simplicia dan itu dibuat dari skala industri non pabrik. Dari bukan pabrik kimia, maksudnya begitu. Jadi bukan diambil dari campuran bahan-bahan kimia yang dari produk sintetis, tetapi murni dari bahan-bahan alam. Ya, jadi kalau kita membicarakan obat tradisional berarti konotasi kita adalah kita sedang memanfaatkan apa saja yang dihasilkan dari tumbuhan. Jadi judulnya mungkin lebih tepat apa saja yang bisa dimanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikembangkan, yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, ya, sebagai bahan obat. Saya yakin ini kalian sudah sejak awal itu sudah digiring ke sana, definisi obat tradisional, jamu, ada fitofarmaka, ada obat herbal terstandar, lebih setingkat di atasnya. Perlu kita ketahui bahwa obat tradisional di Indonesia, ya tidak hanya di Indonesia mungkin ya, pada prinsipnya obat tradisional, namanya tradisional berarti hanya berdasarkan tradisi, berdasarkan warisan budaya. Tradisi itu tidak menyeluruh, tetapi ke ruang lingkup suatu daerah tertentu. Adakah tradisi di Jawa, tradisi di suku Bali misalnya, ataukah suku-suku yang lain yang mungkin sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan obat kimia. Gitu ya. Jadi betul-betul warisan budaya. Meskipun demikian, ini sudah terbukti secara empirik. Masyarakat kita dalam ilmu etnobotani, kalau kalian mengambil mata kuliah etnobotani, itu ada yang mengkaji bahwa beberapa produk tumbuhan itu sudah dipakai secara turun-temurun ya. Secara turun-temurun mungkin mereka tidak tahu kenapa menggunakan daun mangkokan untuk mengompres panas demam di kepala begitu ya. Tidak tahu, tapi terbukti kalau dikompres dengan daun mangkokan itu panasnya turun. Itu kan menunjukkan bahwa beberapa tumbuhan kita itu sudah terbukti secara empirik. Empirik itu sederhana, dicoba saja gitu ya. Antara sembuh atau tidak sembuh, atau reda atau tidak reda. Sehingga cukup digunakan secara meluas di masyarakat. Tidak sekedar turun-temurun, tapi juga menyamping ke berbagai, informasinya di-share, dibagikan ke masyarakat lain atau di suku kelompok bangsa yang lain. Sehingga keberadaannya tidak cepat hilang, ya, tidak cepat hilang. Buktinya sampai sekarang masih banyak orang yang mengkonsumsi jamu gitu ya sebagai obat tradisional. Buktinya sampai sekarang banyak orang yang beralih tidak lagi menggunakan obat kimia, tetapi menggunakan obat-obat herbal. Ini berarti produk ini memiliki keunggulan secara komparatif. Komparatif itu dapat disejajarkan dengan obat kimia. Sehingga kita dapat merasakan manfaat atau kehadiran obat tradisional ini bisa diterima di masyarakat. Yang penting satu, sehat. Aspeknya satu, sehat. Saya mengkonsumsi obat supaya saya sehat karena saya sedang sakit, misalnya gitu. Saya demam, saya tidak mau minum obat, sehingga ada orang yang hanya minum ramuan tertentu supaya panasnya turun. Tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Yang kedua, aspek ekonomi. Kenapa aspek ekonomi? Dengan pembuktian secara empiris dan masyarakat bisa menerima, maka relatif
penggunaan obat tradisional ini pemanfaatannya jauh lebih ekonomis, jauh lebih murah. Orang mengkonsumsi jamu 1 gelas itu 2.500 ya, sampai Rp3.000. 1 kali teguk. Itu sudah cukup sangat murah. Mungkin tidak perlu tiap hari. Minggu lalu sudah ada pertanyaan, sebenarnya ada berapa kali sih Bu kalau minum jamu itu ada batasannya? Ya sampai sekarang kan hanya empiris ya. Susah untuk ditelusuri gitu ya. Meskipun di obat terstandar maupun fitofarmaka sudah masuk ke tahap uji praklinis sehingga sudah bisa ditentukan dosisnya. Aspek yang ketiga yang tidak pernah hilang, yang terus melekat pada obat tradisional itu adalah sosial budaya. Sosial budaya ini berarti menunjukkan warisan ini dilestarikan. Ya, dilestarikan, jangan sampai punah. Jangan sampai orang tidak menanam tanaman obat di halaman rumahnya. Minimal 1 macam, minimal 2 macam, minimal 3 spesies. Ini disebarluaskan ya. Bahkan oleh perangkat desa itu ikut mensosialisasikan supaya setiap rumah itu minimal ada obat, ada tanaman obat yang sengaja ditanam, dipelihara minimal 3 tanaman. Ada himbauan, di tempat saya juga ada himbauan. Nah, inilah salah satu kondisi yang memungkinkan obat tradisional ini sangat mudah diterima oleh masyarakat luas ya, tidak hanya masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sendiri dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi, terbesar kedua setelah Brazil. Apabila dihitung dengan kekayaan biota lautnya, maka Indonesia itu yang nomor 1 ya, negara maritim ya, negara yang sumber daya airnya tinggi beserta isinya. Tidak hanya mikroalga, tidak hanya ikan, tidak hanya terumbu karang, tapi banyak potensi di sana, alga terutama. Alga-alga, makroalga itu sangat melimpah di Indonesia. Dan baru berapa? Baru 300 spesies yang sudah ditemukan untuk bahan obat tradisional dalam industri obat tradisional. Berarti baru berapa? 10%. 10% itu 3.000, belum ada 10%. Ya, sangat sedikit yang masih ditemukan, sehingga ini potensi inilah yang perlu dikembangkan. Banyak kekayaan alam tetapi belum dikembangkan karena belum diketahui khasiatnya apa. Kita lihat sebentar ke pasar dunia. Wah, pasar dunia itu ternyata juga menembus penggunaan obat tradisional ini. Ada yang sudah go internasional, jamu kita dari produk, saya tidak perlu menyebut merek, itu sudah menembus, jadi tolak angin itu sudah sampai ke luar negeri pemasarannya dan diterima oleh masyarakat. Data ini sudah sangat lama, saya tidak mengupdate lagi, belum mendapat data lagi juga, data tahun 2015 terakhir. Ini masih tentatif ya, kenaikannya luar biasa. Dari 2012 ke 2015 saja ini sudah kenaikannya dalam satuan triliun, berarti sudah sangat banyak. Dan di Indonesia sendiri peningkatan produktivitas atau pemasaran obat tradisional itu sampai 0,2%. Itu cukup bagus ya, cukup tinggi. Di internasional sampai 2020, berarti 2 tahun yang lalu. Ini belum data masuk pandemi. Karena ada pandemi ini penggunaan obat tradisional jauh meningkat tajam. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ada tantangan, ada tuntutan untuk kita bisa menyediakan bahan baku obat itu secara mandiri. Tidak perlu impor lah, gitu ya. Kalau kita bisa memproduksi diri sendiri, memproduksi kebutuhan obat tradisional ini, ya kita tidak memerlukan impor. Sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga masyarakat kita paham mengapa perlu menanam tanaman obat. Ya, bahan baku obat ini memang 99% mungkin ya diambil dari tumbuhan. Yang 1% selain tumbuhan. Ada mineral, minggu lalu Bu Yulita menceritakan tentang Simplicia, ada Simplicia hewani, ada Simplicia pelikan yang dari mineral gitu ya. Sehingga inilah yang akan menjadikan semangat untuk meneliti, semangat untuk mengembangkan sehingga
bahan baku obat ini tersedia dengan semestinya. Meskipun ada kendala, pasti ada kendala. Pertanian Indonesia ini masih berorientasi pada tanaman pangan. Ya, ketersediaan bahan baku obat itu sendiri masih mengalami tantangan yang cukup ya, karena ketersediaan dan sustainability. Tahun ini atau 3 tahun berturut-turut lahan tertentu bisa menghasilkan jahe gitu ya, dengan produktivitasnya rutin, tapi menuju ke tahun keempat sudah mulai penurunan. Jadi kita masih kekurangan ilmu untuk melestarikan bagaimana supaya ketersediaan bahan baku obat ini tidak mengalami kendala yang berarti. Karena bahan baku obat ini yang mau tidak mau yang akan diambil nanti adalah bagian dari tumbuhan ini, jadi tidak bisa tidak. Simplisianya harus tersedia. Kendala yang kedua, kualitas simplisia mungkin ya, kualitas simplisia, kualitas bahan yang akan digunakan untuk diolah jadi obat itu kalah bersaing dengan bahan baku yang dari impor. Terutama yang tanaman itu adalah tanaman atau tumbuhan yang dimiliki juga atau tumbuh juga di luar Indonesia, di luar kondisi tropis. Misalnya ada produk jahe, saya anggap aja jahe. Jahe di Indonesia tumbuh subur karena dia memang tanaman tropis. Tetapi ternyata negara di Eropa itu sudah bisa mengembangkan budidaya jahe meskipun dia memiliki 4 musim. Mereka memiliki ilmu dan yang mumpuni gitu ya, memiliki wawasan yang kuat, pengetahuan yang luas, mengolah tanah bagaimana ketika musim panas yang hanya sebentar itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat jahe, untuk budidaya jahe, dan kualitasnya memang benar-benar bagus. Berarti itu tidak murah. Pemilihan bibit tanaman, Bu Yulita sudah menceritakan minggu lalu apa saja sih aspek budidaya. Bibit unggul dulu, bibit unggul itu saja tidak mudah. Yang unggul tidak hanya bibit unggulnya, bahan tanamnya, tapi juga tanahnya juga harus unggul. Pemilihan pupuk, penggunaan pestisida, dan sebagainya. Yang ketiga, kita punya kekurangan di daya saing penelitian. Penelitian kita penelitian basic, bukan berarti penelitian basic tidak perlu, tetapi perlu kolaborasi, sehingga kita bisa mengarahkan penelitian ini sampai kepada hilirnya, yang applicable, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di farmasi misalnya. Kita perlu sumbangan yang cukup signifikan kepada Badan POM, industri farmasi, yang akan menyumbangkan berbagai informasi khasiat-khasiat tanaman yang belum dikaji. Yang bisa mengkaji orang biologi. Tentu saja biologi butuh teman, gitu, butuh partner. Dan partner itulah yang sulit. Karena biasanya hubungannya adalah tentang paten, keuntungan, benefit ya, kemudian pengakuan hak aki. Itu menjadi kadang-kadang di Indonesia itu masih menjadi kendala. Ulang networking dan sinergitas APIKI. Ketersediaan bisnis dan government, ya, availability, bisnis dan government. Pemerintah ini sebenarnya sudah cukup mendukung, gitu ya, tetapi ada tetapinya. Relasi atau networking, jejaring dalam bisnisnya yang masih terhambat. Biasanya masalahnya kan merembet nanti ya. Jadi akan menceritakan masalah yang merembet yang lebih jauh, yang paling sederhana itu keuntungan. Bagaimana pembagian keuntungan dalam kerjasama itu. Sehingga perlu strategi. Saya setuju perlu strategi. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada tumbuh di Indonesia, kita sulit untuk mempertahankan ketersediaan bahan baku tadi. Padahal bahan baku itu sangat urgen. 1 kilo bahan itu hanya dapat diambil nanti 1/10-nya. Dari biomasa itu hanya diambil 1/10-nya metabolit atau bahan bioaktif yang akan digunakan obat. Sehingga terus-menerus sustainability itu berarti ketersediaan bahan baku obat ini harus tersedia dan terstandar. Berarti kita harus
mematuhi apa saja kriteria terstandar itu. Pemilihan pupuknya, pemilihan bibit unggulnya, pemilihan lahannya, kemiringan, ketinggian tempat, itu semua perlu. Membangun networking. Jadi jangan merasa kita yang bisa melakukan semuanya. Saya merasa punya ilmu biologi, punya ilmu biokimia, sehingga menggunakan alat-alat lab itu saya sudah menguasai. Tapi kita mandek ketika kita sudah mendapatkan produk dan produk kita tidak ada yang mengakui bahwa itu adalah senyawa yang dicari dalam suatu tanaman. Yang sebelah kanan itu saya ambil dari Simplicia daun kelor. Daun kelor itu sedang tren juga ini ya. Ada yang ekstrak kasar, ada yang ekstrak halus. Ketersediaannya masih terus ditunggu gitu ya. Saya mendapatkan yang halus, ganti kandungannya apa, berapa persen, ekstrak kasar mengandung apa, berapa persen. Habis itu kita harus memasarkan gitu ya. Mau tidak mau kita harus memasarkan kepada dunia. Saya punya penelitian ini loh. Saya punya hasil penelitian seperti ini yang mandek. Habis itu mau diapakan? Apakah kalau orang biologi tidak mempelajari sampai turunan senyawa bioaktif itu dipelajari kalau nggak di kimia, di farmasi gitu. Apakah masih ada gunanya turunan senyawa yang dihasilkan pada suatu Simplicia dan sebagainya? Ya, seperti itu. Juga penelitian dan inovasi teknologi. Nih, para mahasiswa perlu tahu bahwa setiap tahun itu LPPM khususnya di Undip itu selalu memperbaharui tema pengembangan penelitian. Mahasiswa bisa mendapatkan, apalagi mulai 2 tahun ini sudah mulai diberikan stimulasi dalam bentuk hibah penelitian. Manfaatkan karena itu akan mendukung inovasi-inovasi yang muncul. Dan itu butuh biaya, inovasi itu butuh biaya. Seperti itu. Jadi harus ada kontribusi dari pemerintah. Tadi saya mengatakan bahwa banyak supporter sebenarnya yang harus terlibat ketika kita sepakat untuk mengembangkan agar obat tradisional ini tidak punah, tidak habis, tidak kalah bersaing dengan obat kimia maupun obat impor. Meningkatkan daya saing industri obat tradisional, ini tugas kalian. Bagaimana cara ya ada diversifikasi produk, ada diversifikasi olahan dan sebagainya. Dan pengembangan laboratorium sertifikasi. Ini tidak mudah dan tidak murah. Laboratorium sertifikasi itu yang menjamin keamanan Simplicia. Bu Yurita menceritakan bahwa Simplicia itu harus bermutu, yang seperti apa bermutunya. Dan itu tidak semua lembaga bisa melakukan sertifikasi. Buat lembaga institusi pendidikan seperti Undip, kampus-kampus yang memiliki fakultas sains, fakultas farmasi misalnya, tidak bisa mengeluarkan sertifikasi. Paling-paling kita hanya mengidentifikasi, benar ini adalah kelor, ini bukan spesies yang lain. Paling hanya itu, tapi untuk mutu yang menjamin bahwa Simplicia yang masuk itu, yang akan diolah itu benar-benar bebas dari penyakit, bebas dari kontaminan, bebas dari logam berat, bebas dari aflatoksin, komposisinya 0, sekian persen, itu harus ada lembaga. Ya, alatnya tidak murah. Kenapa saya katakan mahal? Karena alatnya tidak murah. Yang perlu kalian ketahui bahwa dalam pengembangan obat tradisional, semula kita hanya punya tanaman, yang tanaman itu tidak tahu mau diolah menjadi apa. Sehingga nomor 1 kita harus tahu Simplicia apa yang akan digunakan. Saya punya kumis kucing yang digunakan itu bagian daunnya atau bagian bunganya. Itu harus tahu dulu. Identifikasi Simplicia. Setelah tahu identifikasi Simplicia, kita akan menuju ke mutu Simplicia. Bagaimana agar Simplicia ini dapat menghasilkan bahan obat atau apa istilahnya bioaktif yang akan digunakan untuk meramu obat dengan benar, mutunya tinggi. Kalaupun Simplicia ini tersedia dalam jumlah besar, bagaimana supaya ketersediaannya tidak
terhambat ketika sewaktu-waktu Simplisia ini dibutuhkan. Berarti perlu penyimpanan. Bu Erma menceritakan tentang manajemen pasca panen. Simplisia harus disimpan, dikemas sedemikian rupa supaya mutunya tidak menurun. Simplisia yang baik, Simplisia yang benar penanganannya akan menghasilkan ekstrak atau bioaktif yang tinggi. Penanganan pasca panen yang benar, maka dia akan menghasilkan ragam ekstrak yang dicari. Sehingga dia layak untuk masuk ke dalam industri farmasi. Nih siap untuk diolah. Siap dibentuk kapsul, apakah siap untuk ditumbuk kemudian dibentuk kaplet, dipadatkan, dan sebagainya. Siap dilakukan uji praklinis dan klinis. Sebelum dilepas ke masyarakat, sediaan farmasi ini harus masuk uji praklinis. Jadi kontrol kualitasnya itu tuh mulai dari sejak sumbernya, sumber bahan bakunya atau tanamannya. Sehingga pekerjaan ini tidak pernah habis, ya, tidak pernah habis. Terus saja, begitu satu produk tanaman itu dihasilkan sampai terbentuk sediaan farmasi yang siap pakai, maka kita akan eksplor. Tanaman obat ini kan masih eksplorasi terus. Apakah bisa semua tanaman itu menghasilkan berpotensi obat ataukah tidak? Jadi harus terus komitmen untuk menjaga sustainability. Butuh dana ya. Jadi saya katakan bahwa dukungan pemerintah, pusat, daerah, lembaga-lembaga, institusi penelitian, lembaga penelitian membutuhkan dana. Yakin bahwa kita punya prospek yang menantang penggunaan obat-obat tradisional kita sebagai obat tradisional. Obat-obat, tumbuh-tumbuhan obat yang ada di sekitar kita kaya dengan bahan alam. Jadi saya akan selalu kembali ke bahan alam karena itu ruhnya obat tradisional itu ya ada bahan alam. Orang yang mengkaji bahan alam pasti berbagai aspek itu akan dilihat. Kalau orang kimia akan melihat bagaimana jenis pelarutnya. Teman-teman biologi, mahasiswa biologi bisa mengembangkan, mengeksplor organ mana yang bisa dikembangkan, diambil, diperbanyak. Ya kan begitu. Jenis apa? Itu juga teman-teman biologi. Jenis apa yang paling dicari oleh masyarakat dunia sebagai sumber bahan obat tradisional. Ini adalah data WHO bahwa dari sebanyak penduduk dunia itu ada 80% berada di negara yang sedang berkembang, bukan negara yang maju. 80% yang digunakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang ini menggunakan asal tumbuhan. Jadi fitofarmaka itu sangat diharapkan dan sangat penting bagi sebagian masyarakat terutama di negara berkembang. Ada data yang dirunut sejak tahun berapa ini? Paling tua tahun 1994. Ya, tahun 94. Oh, 78. Sejak tahun 78 itu sudah ada komisi yang menilai keamanan dan manfaat tumbuhan obat ini. Awal-awal penemuan tanaman obat. Buku Heine itu kalau tidak salah obat asli Indonesia kalau tidak salah bukunya. Semoga saya tidak keliru ya. Ada permulaan buku obat tradisional itu dibuat itu di tahun 70 atau tahun 80 ya. Dan itu mengakomodir dari berbagai sumber di masyarakat bahwa ternyata di masyarakat kita memang sudah lama memanfaatkan tumbuhan obat sebagai pengobatan sehari-hari, sebagai terapi. Ada yang sakit, ada yang menjaga kebugaran. Jadi ada dua macam aspek. Nah, untuk itu harus perlu lembaga, harus ada lembaga yang menjamin bahwa keamanan dari produk tanaman yang dikonsumsi sebagai obat-obatan itu sah atau valid. Kemudian European Scientific Operative and Phytotherapy di tahun 97 itu menerbitkan buku monografi
tulisan yang membahas tentang apa tanaman obat dan mengapa digunakan. Jadi itu monografi, mengupas tuntas tentang suatu tanaman obat. Dan tahun 97 ya, apa yang sudah diteliti orang, entah berapapun spesiesnya. Kalau sekarang tuh 300, data awal tahun 2000-an tuh 300 spesies, ya mungkin pada saat 97 ya belum sampai 300 spesies. Dan prospek ini terus didata gitu ya, didata oleh dunia bahwa ternyata Uni Eropa maupun Amerika itu terus mengalami peningkatan pendapatan dari hasil pemanfaatan obat bahan alam ya, obat bahan alam sebagai BPOT, bahan baku obat tradisional. Eksplorasi bahan alam itu terus dikembangkan di sana. Amerika iya, kemudian Uni Eropa ini semua negara ya, Jerman, ya Perancis, ya Italia, Spanyol, Belanda. Wow, luar biasa ini. Jadi sudah bisa diterima di masyarakat dunia ya, dan diakui tentang adanya bahan alam yang prospektif untuk dikembangkan. Di tahun 93 ada mahasiswa kedokteran di Jerman yang harus lulus fitoterapi ya, bukan terapi itu. Fitoterapi adalah terapi pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan, bukan dari obat kimia. Berarti 93 saja dunia itu sudah mulai menstimulasi adanya lulusan yang betul-betul mendalami tentang pengobatan dengan menggunakan tumbuhan. Di Indonesia, saya yakin kita tidak ragu lagi lah dengan potensi alam. Kita punya lahan yang luas, yang subur, banyak gunung berapi, berarti menunjukkan bahwa kesuburan tanah kita itu tidak diragukan ya. Kita juga punya hutan yang cukup luas ya, area mangrove, area rawa, lahan gambut. Rawa gambut itu berarti rawa-rawa yang khusus di perairan yang pH-nya asam ya. Tidak semua rawa itu asam ternyata ya. Jadi ada yang payau. Ada hujan dataran rendah, ada hujan tropis yang disinyalir menjadi plasma nutfah terbesar ya di Indonesia. Yaitu keanekaragaman hayatinya sangat tinggi dan potensi ini yang harus kita jaga. Banyak berita yang menceritakan penurunan keanekaragaman hayati ya oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab ya untuk beberapa eksploitasi, bukan eksplorasi, eksploitasi besar-besaran, sehingga itu yang menurunkan. Tapi tentu saja tugas kita bersama. Saya yakin tugas kita bersama. Kalau kalian memang menjadi calon biologiwan, alam itu nomor 1. Ya. Mengembangkan, meneliti itu harus, tetapi jangan meninggalkan pelestarian. Sudah banyak pernyataan dari WFO terkait dengan bahan alam ya. Ada yang ini buku ya, buku guideline yang sudah diterbitkan oleh WFO, luar biasa ini, Monograph on Selected Medicinal Plant. Ini saya juga penasaran untuk membacanya, cuma sayangnya kita keterbatasan mengakses. Ada yang sampai bagaimana assessment obat herbal sampai di sana. Sudah cukup bagus dukungan dari Badan Kesehatan Dunia. Oke, inilah ruang lingkup yang harus dikembangkan di dalam pengembangan obat tradisional. Kalian mau duduk di mana? Silahkan. Saya posisi ada di review data pendukung, berarti kalian mengidentifikasi tanaman. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sangat tertarik dengan ilmu sistematika. Perhatikan tanamannya benar, kemudian kandungannya, hanya review data saja. Ya, hanya review data seperti itu. Ada yang data ini diperkuat dengan uji kualitatif atau kuantitatif di laboratorium untuk memastikan bahwa tanaman ini memang mengandung bahan aktif yang berkhasiat obat. Yang sedang tren karena pandemi ini flavonoid. Kalau yang mau flavonoid ketemu Bu Yulita, kita diskusi lebih lanjut ya. Review data pendukung Bu Yulita saja masih duduk di sana, masih di review data pendukung.
karena sedang mengeksplorasi tanaman apa saja yang kaya flavonoidnya. Bu Julita mungkin mengembangkan flavonoid, mungkin dosen yang lain, teman yang lain sudah mengembangkan yang lain juga, ya alkaloida masih sangat banyak, niacin. Jadi pengembangan mulai dari berbagai lini. Ada yang menjadi di base camp, mengumpulkan data awal, jenis tanamannya, sumbernya, kandungannya apa, kemudian dibuat simplisia. Biasanya orang-orang yang ada di bangku farmasi itu akan membuat simplisia sampai mendapatkan ekstrak. Kimia, organik, kemudian fitofarmasi itu melakukan standarisasi awal di laboratorium. Kemudian melakukan proses. Ini sudah tahap lebih lanjut ya. Teman-teman yang menguasai biokimiawi sudah bisa melakukan ekstraksi. Berarti sudah lebih jauh mendapatkan proses, melaksanakan proses dari mengolah simplisia untuk siap dipakai. Teman-teman di kedokteran ini sudah mulai melakukan uji praklinis juga. Uji praklinis ini biasanya pada mencit. Teman-teman menyukai tentang fisiologi hewan ini melakukan uji praklinis ini. Ya, biasanya kalau kalian temui itu sudah mendapatkan ekstrak, kemudian ekstrak itu diuji cobakan pada mencit. Kenapa yang dipakai mencit? Mencit dalam waktu kurang dari 6 bulan itu sudah bisa menceritakan respon tubuhnya, gitu ya. Mamalia kecil yang umurnya relatif singkat dan cepat untuk memberikan informasi, sehingga paling sering digunakan untuk praklinis ini. Meskipun tidak harus mencit ya, saya pernah membaca itu uji praklinis ini juga bisa diterapkan pada marmut, mamalia yang lebih besar. Karena kalau pada mamalia kecil seperti mencit itu simpangannya dengan manusia agak jauh gitu ya, meskipun sama sesama mamalia. Atau mamalia pengerat, yang satu sisi mamalia besar gitu ya, bukan pengerat malah pemakan segalanya. Pada uji praklinis ini juga diuji toksisitasnya. Nih teman-teman, sudah ada yang bekerja dengan toksisitas. Bagaimana jika pakannya tidak sehat atau tumbuhannya yang menjadi sumber tadi adalah tercemar? Apa bahan kimia yang diproduksi? Aman nggak ketika terus dikonsumsi oleh hewan? Sebelum dilepas ke uji klinik. Uji klinik sudah dunia kedokteran ya. Yang bisa menyentuh ke pasien untuk diuji cobakan itu adalah pada uji klinik. Di gambar samping ini pengembangan ini cukup luas, mulai dari bentuk ekstrak kasar, dari temulawak yang di atas, atau menyediakan simplisia yang berkelanjutan, simplisia kering, tapi berkelanjutan, terus, dengan mengetahui sistem pengeringan yang benar, kita dapat menjaga ketersediaan bahan baku obat itu sendiri. Dan yang gambar paling bawah itu sudah menyentuh market. Ekstrak kelor tadi sudah dikemas dalam bentuk kapsul dan siap dikonsumsi. Ya ini yang saya contohkan kebetulan hanya kelor. Nih beberapa pendukung ya, beberapa pendukung itu ya ada regulasi, ada pelayanan, ada pendidikan dan pelatihan, ada produk. Mahasiswa jangan ragu untuk melakukan penelitian. Ini memberikan wacana saja bahwa pengembangan obat tradisional, obat herbal itu bersentuhan dengan bahan alam, jadi sangat tepat untuk mahasiswa biologi yang tentu saja tidak bergerak di bidang regulasi, ya, tapi di bidang penelitian. Kalau kalian sudah tahu, kalian bisa menyebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pengabdian masyarakat dan sebagainya. Dan jika ketika kalian sudah mendapatkan hasil yang diteliti dan dikembangkan, kalian bisa bergerak di orientasi produk. Saya tertarik dengan tanaman kelor. Dan tanaman kelor itu selama ini hanya diseduh misalnya. Sudah ada beberapa kapsul, tapi cari mana yang memungkinkan untuk dikembangkan. Gitu. Apakah hanya kelor murni ataukah ketika kelor itu disinergikan dengan simplisia yang lain. Nah,
diversifikasi produk ini yang sekarang menjadi sangat penting ya, sangat penting karena bersentuhan dengan makhluk hidup, organisme yang punya kompleksitas berbeda-beda juga. Ada yang punya penyakit bawaan, ada yang punya kendala hipertensi misalnya. Sehingga perlu produk ini juga dilindungi oleh hukum. Ada perlindungan kekayaan intelektual, HKI tadi, hak tantangan. Nah, setelah saya ceritakan semuanya tadi, berarti kita sebenarnya sedang mengalami tantangan yang cukup besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat penyediaan bahan baku obat tradisional. Dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi, maka kita tertantang untuk dapat terus menjaga ketersediaan, menjaga kualitas bahan baku Simplisia tadi dengan melakukan uji praklinis. Uji praklinis ini tidak cukup 1 kali, ya, perlu 2 kali, 3 kali, ya. Jadi ulangan yang banyak itu tujuannya adalah mewakili populasi sebenarnya seperti itu. Jadi ada yang penelitiannya jadi ulang-ulang, tujuannya untuk memastikan dan meyakinkan kepada masyarakat luas. Penelitian holistic care, standarisasi produk, dan memahami pasar dan teknologi internasional. Ini yang dilakukan oleh industri jamu yang sudah besar di Indonesia. Jamu jago, kemudian Sidong Muncul, ini sudah menembus ke sana. Sudah mulai menjawab tantangan ini meskipun belum selesai. Nggak mungkin segini banyaknya kekayaan Indonesia dikerjakan oleh satu industri, nggak bisa. Ya, ini saya baru mendapatkan nih tentang daun kersen. Daun kersen itu saya tahunya buah kersennya, ternyata ini daunnya pun dimanfaatkan dan daunnya dapat menurunkan kolesterol serta dapat mengobati, mengontrol gula darah. Ini kan butuh inovasi berarti ya. Eksplorasinya berhasil, simplisinya terpenuhi, uji praklinisnya dapat, maka bisa lepas di pasaran, di market. Sampai ada keluar label 100% halal, original herbal, begitu. Para mahasiswa, yang perlu diketahui kenapa obat herbal itu masih banyak tantangannya, masih banyak kelemahannya, karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat efek samping. Ya, ada kekurangan dari obat herbal, keakuratannya, ketepatannya, kemudian dosisnya, kandungannya stabil tidaknya, itu salah satu kekurangan. Sehingga kita sulit untuk mendeteksi efek samping. Dan efek yang itu jelas-jelas tidak kita inginkan. Kita kepingin minum jamu ya, mau sehari 2 kali atau 3 kali itu ya kita tidak punya efek samping gitu ya. Maunya kita gitu. Tapi jangan lupa bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh manusia, apakah itu makanan, apakah itu obat, apakah itu suplemen, semua berinteraksi dengan sistem hormon. Sistem hormon yang ada di dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan tidak serta-merta masuk ke saluran pencernaan kemudian dibuang ampasnya, diserap saripatinya, tidak sekedar di sana gitu ya. Ada yang mengontrol hormonnya, apakah bioaktif itu aman untuk diserap, apalagi kalau kondisi tubuhnya sedang tidak kondusif. Saya misalnya, saya adalah penderita apa ya misalnya ya, jangan menderita, kayaknya kok jelek saya. Saya adalah pasien yang memiliki tensi darah rendah, nah, itu saja. Jadi obat herbal yang harus saya minum itu jangan sampai menurunkan denyut, sistole, dan diastolnya. Kalau sistol dan diastolnya terpengaruhi menjadi lebih lambat karena saking rileksnya, maka tensi saya akan semakin turun. Itu kan tidak dikehendaki ya. Tidak menimbulkan efek yang lain, tapi menurunkan di efek gerak jantungnya saking rileksnya. Itu kan juga tidak benar gitu. Kita hindari. Itu yang menjadi tantangan yang tidak mudah. Dan obat herbal itu tidak hanya mengandung logam berat, apalagi kalau budidaya yang memanfaatkan lahan, itu yang diwaspadai. Penelitian Bu Yudita kemarin di sana, karena takutnya tanaman obat yang ditanam itu sudah tercemar sehingga keaktifannya, bioaktifnya sudah tidak dipercaya lagi, sudah tidak valid lagi gitu ya. Sudah tinggal turunannya, dan turunan itu harus dicek lagi keamanannya.
Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Ada senyawa kimia di dalam tumbuh-tumbuhan yang berupa glikosida, terikat oleh glukosa. Kenapa kok terikat dengan glukosa? Karena dia sianogenik. Sianogenik itu apa ya? Lupa saya, mendadak lupa, hilang. Ada yang glikosida jantung, karena kalau dia tidak diikat dengan glukosa, dia akan menyebabkan jantung itu berdetak sangat cepat. Sehingga harus diikat dulu. Karena dia glikosida jantung. Seperti itu. Jadi efek samping itu sebenarnya oleh alam itu sudah berusaha untuk diatasi ya, dengan melakukan chelating. Glikosida ini membentuk kelat atau terikat oleh protein ataupun glukosa. Kalau masalahnya hanya ini, kita bisa mencari ilmu untuk memecah glukosa sehingga kita pisahkan. Tetapi kalau masalahnya pestisida, kita merunut dari mana? Kalau masalahnya ada di penggunaan pestisida yang tidak terkontrol, kita merunutnya di mana? Kita menghentikan petani itu tidak menggunakan pestisida, tidak bisa. Sulit itu, sulit sekali. Karena biasanya tanaman yang dibudidayakan, monokultur itu akan banyak sekali serangan hama penyakitnya. Ini ya yang dilakukan oleh masyarakat kita, mulai dari petani tanaman obat, kemudian panennya disimpan di gudang, pasca panen sudah bentuk simplisia, kemudian setelah disimpan itu simplisia akan diproduksi terus-menerus untuk mendapatkan suatu formula atau produk yang akan dikirim ke sediaan farmasi. Sehingga quality kapasitas penjaminan mutu, kualitas itu terus dilakukan di tingkat sebelum petani ini mengirimkan ke pedagang, pedagang mengirimkan ke produsen atau pengepul. Kimia, fisika, biologi terus dilakukan uji kualitasnya, uji kualitas fisiknya, kebenaran simplisia, kebenaran fisik ini tidak sekedar kebenaran simplisia, tapi biologi juga karena menyangkut identitas nama, kemudian uji kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa bioaktifnya, juga adanya mikroba. Mikroba itu makhluk kecil, tidak kasat mata saking kecilnya, tetapi dapat mengubah apa yang ada pada khasiat suatu tumbuhan. Pencemaran itu mencegah atau mengurangi ketersediaan bioaktif pada tanaman karena berhubungan dengan enzim. Ya, seperti itu. Ketika kita melakukan pengembangan, ya berarti semua aspek ya, semua aspek. Obat herbal itu aspeknya sangat banyak. Saya ceritakan tadi proses pengembangan ya menyeluruh, komprehensif. Fitofarmakologi, fitoterapi yang akan dilepas di pasaran, berarti kita bergerak di bidang fitoterapi sehingga uji praklinis dan klinis itu sangat penting untuk menentukan dosis. Fitokimia ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman biologi dan kimia karena untuk menguji saja. Kita hanya tahap menguji ada tidaknya. Kalau ada berapa banyak. Sudah sampai di situ. Kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman di farmasi sudah sampai fitofarmakologi dan fitofarmasi. Ya, sudah sampai ke sana, sampai kesediaan kok ya. Kalau fitofarmakologi menjamin bahwa dia produknya aman dan siap untuk dilepas karena bergerak, karena memiliki mekanisme di memacu jantung atau menurun apakah sebagai hepatoprotektor, jadi lebih ke manfaat atau peran fisiologinya. Ya, ada suatu contoh aplikasi obat herbal yaitu digunakan sebagai fitoterapi, pengobatan dengan berbasis obat. Pengobatan, istilah fitoterapi bergeser menjadi fitomedicine. Kita mengenalnya obat saja, medisin gitu. Tidak ada yang fitomedicine, meskipun bahan bakunya itu 90% dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi ada suatu bioaktif dari suatu tumbuhan, sebagai contoh saja ini,
Dia punya 3 aktivitas, anti hipertensi, anti diabetes, dan anti inflamasi. Semuanya ada pada tumbuhan obat. Nah, tumbuhan obat yang manakah satu macam tumbuhan, 3 potensi ini yang dicari, ataukah harus berupa campuran? Ini kan menjadi PR juga untuk mengembangkan, ya, untuk mengembangkan. Ilmu biologi tidak cukup, kita harus juga terus belajar ilmu kimia, karena bahan-bahan aktif, bioaktif ini adalah senyawa kimia yang ada di dalam suatu tumbuhan. Dan banyak senyawa biokimia di dalam tumbuhan, bioaktif tumbuhan itu sangat banyak. Ya, kadang-kadang tidak bisa dihitung dengan jari, karena beda varietas sudah muncul baru lagi, seperti itu. Nah, saya akan menyinggung bagaimana di Indonesia. Di Indonesia mengembangkan konsep bioregional. Bioregional itu kawasan geografi yang memiliki bentang alam tertentu, khas ya, khas. Isinya apa? Isinya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, mikroba, hewan, keanekaragaman hayati itu tadi, yang ada secara alamiah menempati suatu habitat tertentu sehingga terjadi hubungan ekosistem yang memadai. Kawasan atau wilayah geografis yang tertentu, relatif luas. Luas itu kan relatif ya. Memiliki bentang alam tertentu. Bentang alam itu banyak. Ketinggiannya, kemudian kemiringannya, intensitas cahaya yang diterima, kelembapan, suhunya, beserta keanekaragaman jenis dan keanekaragaman organisme yang ada di sana. Dan di sana terjadi interaksi biokimiawi, interaksi ekosistem. Secara alamiah itu sangat mendukung bagaimana suatu tanaman obat itu dapat dikembangkan. Dan ini bukan dibatasi oleh politik ya, tidak, kita tidak membicarakan politik. Konsep bioregion ini sampai sekarang masih dipakai di Indonesia untuk mengembangkan tanaman obat. Apa saja tadi saya katakan aspek bentang alam tadi. Airnya, bentukan lahannya, kemiringannya, adanya flora fauna yang ada di sana, dan bagaimana manusia yang mengelola bentang lahan itu. Apakah manusia ini, petani ini cukup bijak untuk melakukan peremajaan, pemupukan, penggunaan pestisida, apalagi memanfaatkan air yang ada di dalam tanah itu dengan baik dan bijak, ya, tidak tercemar, maksudnya begitu. Oh, lingkungan bioregion ini ditinggali oleh orang-orang yang bekerja di pabrik yang tanpa memberikan pal yang memadai, membuang limbahnya ke saluran air, ini kan sudah tidak benar ya. Jadi aspek bioregion ini terus sampai sekarang itu ditinjau, layak enggak kalau suatu lahan tertentu dengan bentang alam tertentu dan manusia yang ada di sana, yang tinggal di situ, pasti ada manusianya ya, bentang alam yang harus ada manusianya, beserta tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di sana itu cukup mendukung untuk budidaya dikembangkannya suatu tanaman obat. Ya, sehingga kita akan punya 2 macam sisi, mau menggunakan bahan alam atau produk sintetis. Kalau konsep bioregional ini tidak dapat dilestarikan, kita akan selalu menggantungkan dengan produk sintetis. Obatnya dari pabrik kimia semuanya. Hasil industri biasanya kandungannya sudah pasti. Kandungannya paracetamol. Paracetamol yang kita konsumsi, tablet paracetamol ya isinya adalah obat untuk pereda nyeri. Satu. Yang kedua pereda sakit, analgesik dan antiinflamasi biasanya. Dosisnya pasti karena dia dari sintetis. Analisisnya pasti ya karena sudah teruji secara tidak perlu praklinis mungkin ya, langsung klinis ya, karena dosisnya sudah diketahui berdasarkan uji coba dengan beberapa probandus. Diminum di negara manapun, kalau paracetamol itu pasti meredakan nyeri. Itu artinya khasiatnya sama. Ya, paracetamol diminum anak kecil sama orang dewasa sama, meredakan nyeri. Yang membedakan dosisnya. Tapi kalau bahan alam tidak.
Untuk anak-anak daun mangkokan mungkin dapat meredakan nyeri, tapi untuk orang dewasa nggak mempan, harus menggunakan minyak cengkeh misalnya. Bu Yulita ini kalau senut-senut giginya itu disuruh mengunyah cengkeh gitu. Antiinflamasinya tinggi, anti analgesiknya juga bagus, tapi nggak bisa digunakan untuk anak-anak dan sebagainya. Ya, jadi ada kelemahan kelebihan. Inilah yang menjadi dasar bahan alam itu terus untuk berkembang supaya apa? Dengan menggunakan bahan alam itu menjadi apa ya? Sumbangan ilmu pengetahuan ke industri farmasi itu menjadi sangat luas. Ini sudah saya sampaikan ini. Kenapa ini? Karena bahan baku obat itu sangat dipengaruhi oleh adanya proses, tidak hanya budidayanya saja, tapi juga proses pengemasannya. Beberapa istilah ini bisa dibaca, ini yang mendukung kapan kita disebut obat tradisional, pengobatannya, obat tradisional saja mulai tahun berapa ini? 63. Wah, sudah mulai diberikan undang-undangnya ya. Tadi kan saya bilang ada dukungan pemerintah, paling tidak melindungi benar atau tidaknya adanya suatu tanaman obat, dan obat itu bisa digunakan secara langsung ke masyarakat, meskipun berdasarkan pengalaman. Ini saya garis bawah, yang menjadi titik berat itu saya garis bawah. Pengalaman mengolah bahan alam, pengalaman meramunya, pengalaman untuk menyeduhnya. Oh, ada obat yang tidak harus diminum, dia hanya dibuat menjadi, tahu bobok enggak kalian ya? Parem. Nah, seperti parem itu ditumbuk. Beras kencur itu kalau orang zaman dulu tidak diminumkan, hanya ditumbuk kemudian ditempelkan ke tempat yang memar. Kan tidak semua masyarakat tahu, jadi hanya berdasarkan pengalaman. Oke, itu sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, jika ada pertanyaan, saya akan stop share dulu. Saya akan buka SSO. Silakan disiapkan perangkatnya untuk melakukan presensi. Sebentar ya. Sekarang tanggal 28 benar ya. Silakan absen dulu. Jika kalian ada yang akan ditanyakan, kalian bisa tunjuk tangan, bisa menuliskan di forum chat jika ada kesulitan untuk bicara secara langsung. Raffi, kamu nggak jadi tunjuk tangan. Apa Raffi? Ya. Ayo Raffi, lama Ya, nggak jadi Bu. ketemu. Iya. Iya, Bu. Saya izin mau tanya, Bu. Kan tadi kan salah satu untuk menjamin kualitas mutunya itu kan dari istilahnya dari bibit yang tersertifikasi. Betul. Kalau misalnya itu kalau kita di kultur gitu bagaimana Ibu? Jadi apakah itu hasilnya akan masih relevan dengan yang lain-lainnya sampai ke bawahnya gitu Ibu? Itu ajang penelitian. Betul. Terima kasih Raffi. Ini menjadi tantangan juga. Lahan kita sempit ya. Indonesia sudah terkenal ini negara yang sedang berkembang, jadi kepinginnya industrialisasi. Dampaknya lahan-lahan pertanian itu habis.
lahan-lahannya habis, kemudian beralih menjadi fungsi pabrik, fungsi bangunan gitu. Akhirnya beralih ke budidaya non konvensional menggunakan kultur jaringan. Bagaimana Bu? Apakah hasilnya masih akan sama gitu ya? Lingkungannya berbeda, Raffi. Jadi jawabannya ya bisa sama, bisa tidak. Lingkungannya yang semula kamu menanam di dalam tanahnya kamu pupuk dengan pupuk kandang, diperkaya dengan apa misalnya pupuk cair gitu ya. Zaman sekarang sedang tren saya mau membudidaya tumbuhan obat secara organik, berarti kita tidak menggunakan NPK sama sekali. Kita betul-betul mengandalkan pupuk alami, pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk azolla, kemudian POC-nya juga membuat sendiri. Nih, kan sekarang sedang tren itu. Yang satu bibit yang sama saya peroleh dari Balai Sertifikasi ya, Balai Tumbuhan Rempah untuk mendapatkan jahe merah misalnya. Sebagian ditanam Raffi di kondisi alamiah, yang saya di dalam laboratorium saya menanam dengan kultur jaringan. Hasilnya bagaimana Bu? Bisa berbeda karena lingkungannya berbeda. Itu tadi konsep bioregion tadi. Konsep bioregion itu sebenarnya ingin mengembangkan kondisi alamiah, tetapi kenyataannya banyak kondisi alamiah kita yang sudah tidak mendukung, faktor pendukungnya sudah mulai menurun. Masyarakat yang ada di sekitar bentang alam bioregion itu sudah tidak lagi melakukan pelestarian air misalnya. Ya mencuci ya tetap aja dibuang ke sana, ke sungai. Padahal mencuci itu ya ada sabun yang terbuang, ada pewangi, itu semua ada bahan kimia yang ikut menyumbangkan. Kalau tidak segera airnya mengalir deras dan itu airnya hanya pelan atau mengendap, wah itu cukup berbahaya itu. Sesama lingkungan konvensional saja bisa mengubah potensi obatnya, bioaktifnya, apalagi dengan kultur jaringan. Meskipun ada banyak kelebihan ya, ada banyak kelebihan di kultur jaringan. Hasilnya lebih tinggi karena tidak tergantung lahan. Saya tidak perlu menanam jahe itu berhektar-hektar. Cukup melakukan kultur sel jahe misalnya. Sehingga saya setiap tahun bisa panen minyak jahe. Kan bisa saja, itu hasilnya bisa berbeda. Tentu saja setelah produk dari kultur jaringan pun tetap harus masuk ke standar mutu. Harus ada sampai di sana. Itu jawaban saya, Raffi. Berarti kalau misalnya gini Bu, kalau kita sudah bisa tahu di misalnya tanah ini kandungannya gini, kita ciptakan yang sama persis di media kultur. Nah, dan sebelumnya itu ini tanaman obatnya ini tuh istilahnya sudah tersertifikasi mutunya sudah ada centangnya lah Bu, ada centangnya dari pemerintah BPOM. Nah, tapi yang dari centangnya itu dari sebelum dikultur. Jadi kalau yang sudah dikultur, nah misalnya lingkungannya sama persis, itu medianya sama persis, apakah itu masih bisa termasuk gitu loh Bu? Gini Raffi, konsepnya diperbarui dulu. Kalau yang kamu maksudkan kultur ini kultur apa? Kalau medianya sama persis ya berarti nggak kultur jaringan toh. Ya enggak? Ya kamu maksudkan kultur jaringan apa bukan? Kultur jaringan Bu. Maksudnya ya, Nah, hasilnya kalau nanti maksudnya kalau dihasilkan nanti hasilnya itu sama persis gitu loh Bu. Misalnya 1:1 gitu loh. misalnya apa? Misalnya kalau hasilnya 1:1 gitu. Tumbuhannya Oh, itu istilahnya kalau hasilnya sama persis tapi dari hasil kultur gitu loh Bu maksud saya. oke, ya budidaya ya. Berarti kayak Iya, penyediaan bibit, misalnya penyediaan bibit iya. saja. Sudah ada SNI, Standar Nasional Indonesia untuk budidaya jahe. Harus menggunakan empon-empon atau rimpang yang berumur 12 bulan sebagai bibit. Tidak cacat, tidak begini, kandungan airnya sekian. Itu sudah ada itu, standar bakunya sudah ada. Ditanam, Raffi menanam secara konvensional sesuai standar SNI yang tersertifikasi tadi. Tersertifikasi itu tidak hanya bibitnya, tapi juga cara budidayanya ada loh. Ya, sudah ada cara yang budidaya yang sudah diketahui paling menghasilkan minyak cili terbaik itu dengan menggunakan bukan pupuk kompos tapi pakai pupuk kandang. Kandangnya bukan kandang kerbau tapi kandang sapi dan sebagainya. Itu sampai ada yang detail begitu. Sedangkan Bu Yulita tidak punya lahan. Bu Yulita senang penelitiannya di dalam laboratorium kultur jaringan. Ya tidak mungkin pakai pupuk sapi. Tidak mungkin pakai pupuk kandang sapi. Mau tidak mau pakai bahan kimia semua.
Bahan kimia yang digunakan untuk meramu media itu bahan kimia PA semua, pure analysis. Apakah hasilnya sama? Bisa beda. Bisa beda, bisa sama. Kenapa kok sama? Karena isinya unsur hara. Mau menggunakan konvensional, tanah dan pupuk kandang, isinya unsur hara. Mau menggunakan buyulita media agar-agar, isinya juga unsur hara, bahkan lebih bersih gitu ya. Bukan berarti kalau sudah jauh lebih bersih, tidak ada tanahnya itu hasilnya lebih tinggi. Bukan, belum tentu. Lahannya tetap sempit. Saya akan menumbuhkan bibit jahe yang sudah saya peroleh dari kultur jaringan. Bibitnya untuk untuk membentuk rimpang, saya tidak bisa di dalam botol kultur, ya kan Raffi? Pasti akan saya pindah ke lapangan. Nanti akan ditinjau juga sertifikasi ini bibit dari rimpang atau bibit dari kultur jaringan. Sehingga bisa menjamin kesamaan. Atau kesamaan itu bukan berarti sama plek loh ya. Artinya begini, kalau skor yang diminta Raffi tadi skornya sama-sama 1. Saya pernah membaca kolom sertifikasi benih itu tuh bentuknya kolom-kolom, nanti ada yang centang, ada yang skor angka. Dan skor angka itu nanti dibuat ring atau kisaran. Kisaran 0,5 sampai 2 misalnya. 1 sampai 3 itu masih satu kriteria. Ya, nggak bisa kalau hanya satu semua seragam 100%, kayaknya nggak bisa deh. Genetically itu sangat mempengaruhi. Mau ditanam di mana itu secara genetically ya sudah baku ya. Kemampuan membelahnya saja sudah berbeda, Raffi. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya membayangkan mungkin yang kamu maksudkan adalah perlu ada suatu tahapan untuk memastikan bahwa jahe ini diperoleh dari bibit konvensional atau bibit dari bioteknologi kultur jaringan. Di dalam kultur jaringan mau tidak mau yang saya ketahui ya, yang saya tahu itu menggunakan bahan-bahan kimia. Meskipun pupuk itu dapat digunakan untuk membuat medium kultur, tetapi hasilnya akan berbeda. Ya, bahan kimianya harus terkontrol, ditimbangnya satuannya miligram per liter dan sebagainya. Jadi sangat strict. Apakah sudah terjawab atau masih belum, Raffi? Sudah terjawab, Ibu. Sudah. Oke. Matur suwun, Ibu. Sama. Yang lain? Silakan. Waktu presensi 15 menit ya, tolong dimanfaatkan dengan baik. Saya cek dulu siapa yang hadir ini. Yang hadir 64, yang sudah absen 66. Oh, sudah lumayan ini, ada 2 orang yang bisa berhasil absen ini, tapi tidak muncul di sini. Oh, sudah ada yang raise hand lagi. Siapakah? Siapakah yang raise hand? Ahmad Andika. Oh ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tadi kan pada saat kan ada dijelaskan tadi tentang yang quality control atau uji mutu simplisia itu kan ada yang fisika, kimia, dan biologi. Dan untuk biologi itu kan mikroba yang dianalisis ya Bu. Nah, untuk simplisia dari tumbuhan obat itu mikroba yang umumnya dianalisis itu apa saja ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, bagus.
Ini teman-teman yang memang bergerak di bidang mikrobiologi ini sangat intens ini ya, seperti ini. Jadi ilmu mikrobiologinya terpakai juga, bukan berarti kalau sudah bekerja dengan tumbuhan itu nggak butuh mikrobiologi. Ada zat yang disebabkan ada racun, ada toksin yang dihasilkan dari jamur. Aflatoksin itu salah satu jamur yang mengkontaminasi dan aflatoksinnya ini tuh susah untuk dihilangkan. Susah untuk dibersihkan gitu ya. Jadi kriteria mutu dari Simplicia itu nanti ada kadar abu sekian, kadar air sekian. Saya lupa, saya tidak menyiapkan itu karena bukan bagian dari pengembangan, lebih ke kualitas Simplicia. Kadar aflatoksin itu 0,001% apa ya. Jadi seminimal mungkin, karena ini kalau masuk ke dalam tubuh manusia ini cukup berbahaya. Itu salah satu. Kemudian E. coli. Di tumbuhan, sambil saya menjelaskan semuanya di tumbuhan, apalagi tumbuhan obat, itu pernah saya pelajari ada simbion yang tumbuh, yang hidup secara alami. Namanya endosimbion. Endosimbion ini adalah istilahnya endofit. Endofit ini organisme dari kelompok jamur maupun bakteri yang tinggal secara alamiah berhabitat di dalam suatu tanaman. Tanaman yang berpotensi obat, berkhasiat obat, itu ternyata diteliti itu banyak mengandung endofit yang beragam, gitu ya. Jika yang diamati itu endofit, maka dia bukan kategori pencemar. Ya, quality control-nya bukan menyentuh ke bagian endofit, tetapi ke yang bukan endofit tetapi meracuni. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam budidaya tanaman itu pasti kena dampak dari lingkungan. Cekaman itu bisa berupa cekaman biotik, ya, digigit serangga, digigit ulat, kadang-kadang si ulat itu meletakkan telurnya itu ternyata mengandung spora jamur dan sebagainya. Itu yang akan dibersihkan, begitu Andika. Itu harus tidak ada. Sehingga penggunaan pestisida ini tidak bisa terhindarkan ya. Tidak bisa terhindarkan untuk beberapa petani sehingga kita memerlukan pestisidanya juga yang ramah, biopestisida. Apakah sudah terjawab Andika? Oh, baik Bu, sudah cukup menjawab Ibu. Terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Ya. Ya, jadi ada racun, ada beberapa saya tidak hafal juga ya, ada jamur dan bakteri yang mencemari, bukan yang endofit. Kalau yang endofit itu tidak mencemari, ya, tidak mencemari. Dia justru mendukung supaya tanaman obat itu menghasilkan bioaktif yang cukup tinggi. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup siang soalnya ya. Oh, masih ada. Asik. Ayo Firmanda. Silakan. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait senyawa obat. Biasanya kita melakukan ekstraksi untuk mengambilnya. Untuk dengan alasan mencegah mungkin terjadinya eksploitasi secara berlebih, itu lebih baik kita lebih menentukan mana antara membudidayakan tanaman obat atau mensintesis senyawa yang terkandung dalam satu tanaman obat di laboratorium. Oke. Terima kasih Muhammad Firmanda. Pilih mana Bu untuk menghindari eksploitasi tumbuhan-tumbuhan obat yang berkhasiat dengan membudidayakannya, mengambil dari alam, membudidayakannya, atau kita membuat sintesisnya, gitu ya. Ini pertanyaannya susah dijawab, dilema sekali. Kalau suatu senyawa obat itu senyawa yang mudah diperoleh, tentu saja kita bisa meramunya dalam skala laboratorium di pabrik obat. Ilmu kimia memungkinkan senyawa bioaktif pada tumbuhan itu bisa diketahui rumus bangunnya, bisa diketahui rumus kimianya, kemudian kelarutannya itu bisa diketahui semua. Ya, teman-teman kimia ini yang bisa melakukan. Sehingga mereka bisa mensintesis. Kalau di kimia, kalau kalian punya teman di kimia, ada mahasiswa yang memang
berminat untuk membuat sintesis, kimia sintesis namanya. Meramu dari bahan anorganik satu dengan yang lain direaksikan. Ada yang saya nggak tahu ya, ini kimiawi sekali ini. Sampai mendapatkan senyawa X. Misalnya Bu Yulita punya senyawa kurkumin, ya gitu. Yang paling gampang tuh kurkumin dari kunyit. Wah, kalau kurkumin ini sangat bermanfaat, ya antioksidan, ya anti cancer, ya hepatoprotektor. Bagus sekali kurkumin ini khasiatnya. Tapi kalau setiap kali kita mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan, nanti lama-lama ya kunyitnya habis. Gitu ya. Lahan untuk budidaya kunyitnya saja semakin menyempit. Sehingga saya bisa memformulasikan kurkumin ini di dalam laboratorium. Pertanyaan Firmanda tadi, pilih mana Bu? Pilih dua-duanya. Ada zat yang tidak bisa dihasilkan secara besar. Misalnya senyawa X, bukan kurkumin. Kurkumin itu masih relatif banyak. Banyak dan mudah untuk diperoleh. Ada senyawa yang sangat sedikit dan itu misalnya tumbuhannya tumbuhan langka, begitu ya Firmanda ya. Ini analisis saya ya. Kalian boleh menanggapi, boleh merespon, boleh memberi komentar. Kalau Bu Yulita sendiri berpendapat, ada tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai kategori langka. Kalau langka itu dibudidayakan ya sudah susah karena habitatnya sudah berubah, lingkungannya juga sudah berubah. Maka saya pikir alternatif untuk membuat senyawa sintetisnya bagus. Ginkgo biloba itu salah satunya. Ginkgo biloba itu salah satu tanaman yang sudah masuk kategori endangered, langka. Sehingga orang sudah mulai membuat formulasi dari apa yang ada di dalam bioaktif dari tumbuhan tersebut. Masih ada alternatif ketiga, Firmanda. Teknik kultur jaringan itu menjanjikan produksi senyawa bahan alam tanpa menggunakan lahan yang besar, tetapi tumbuhannya sama. Tumbuhan ginkgo biloba tadi, karena hidup di alam secara konvensional sudah susah untuk tumbuh dan berkembang, maka kita ambil jaringannya untuk kita kulturkan dengan menggunakan kultur suspensi. Dengan menggunakan botol-botol kultur, botol-botol Erlenmeyer di dalam laboratorium. Ini ternyata dapat menjanjikan ya. Teknik kultur jaringan ini ternyata menjadi salah satu teknik optimasi produksi bahan aktif, bahan alam yang akan digunakan sebagai sediaan farmakologi. Itu jawaban saya itu, Firmanda. Bagaimana? Baik, ya Bu, baik Bu, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, Bu. sama-sama. Oke, ya. Jadi ada banyak alternatif. Dilema juga kalau tanamannya ini masih banyak kok. Yang repot itu kalau tanamannya susah untuk tumbuh. Bagaimana kita mau eksploitasinya? Tumbuh saja tidak. Dan Firmanda khawatir kalau habis lama-lama dieksploitasi. Ya, sehingga perlu kalau tidak ada keterbatasan lahan ya kimia sintetik itu nggak laku ya. Dan itu tidak mudah. Membuat minyak eugenol misalnya itu juga tidak mudah. Padahal cengkeh itu masih banyak di Indonesia, masih melimpah, pohon cengkeh masih sangat banyak. Ya, seperti itu. Suaranya sudah mulai habis nih. Ya, puasa, jadi nggak bisa minum. Oke. Saya masuk ke tugas ya. Nah, Bu Erma menitipkan pesan ke saya untuk memberikan tugas kepada materi untuk dua materi saya. Saya diberi dua materi tentang budidaya dan pengembangan bahan obat atau obat tradisional. Saya baca di grup, ternyata kalian sudah punya 7 kelompok. Betul, Monica? Iya, betul, Ibu. Ya. Saya manfaatkan kelompok yang sudah terbentuk itu untuk mengerjakan tugas dari saya. Kelompok 1, 2, dan 3, kalian mencari tentang proses optimasi budidaya tanaman obat. Silahkan, mau secara konvensional, ada secara kultur jaringan, bioteknologi, boleh, silahkan. Intinya adalah penyediaan bahan baku atau bahan tanaman untuk berkhasiat obat. Kalian akan berpresentasi secara berkelompok. Ini alokasinya sudah saya buat tanggal 11 Mei itu jatuh di hari Selasa. Saya belum, nanti kita ngecek bersama ya. Apakah tanggal tersebut
itu jatuh di hari Rabu, itu pukul 11 kalau tidak salah kalian juga kosong, kalian bisa melakukan sebagai kuliah pengganti di tanggal 4. Tanggal 4 itu harusnya sudah mulai presentasi, tapi karena masih hari libur, jadi saya geser ke tanggal 11. Tanggal 12 nanti presentasi untuk kelompok yang 4 dan 5. Kelompok 4, 5 nanti presentasi tentang pengembangan obat tradisional. Silahkan. Ada yang dibuat menjadi apa itu namanya minuman herbal itu wedang uwuh misalnya. Kalau sudah ada wedang uwuh ya wedang yang lain gitu ya. Misalnya minuman telang. Kan sekarang sudah banyak gitu ya. Dalam bentuk seduhan minuman. Atau mungkin kalian punya produk lain yang dikembangkan dari obat tradisional itu. Sudah tidak dalam bentuk diminum, tapi dikemas dalam bentuk masker. Ya. Jadi menggunakan bahan-bahan alam, tapi digunakan untuk masker misal. Atau dibuat menjadi salep dan sebagainya. Jadi ada 7 kelompok, 3 kelompok maju di tanggal 11, 2 kelompok maju di tanggal 12 Mei, hari Kamis, jam kuliah seperti biasa, dan ketemu terakhir kita di hari Rabu, karena 26 itu kuliah terakhir kita jatuh di tanggal merah, kenaikan Isa al-Masih. Ya, nanti untuk tanggalnya bisa dicermati bersama, sudah saya setting di dalam Siap, sudah saya geser, ada yang menunggu approve dari pihak admin. Gitu ya. Ini untuk mempertegas bahwa saya pikir 7 kelompok tidak perlu mengerjakan budidaya semuanya, 7 kelompok tidak perlu mengerjakan pengembangan semuanya, saya bagi saja yang 4 kelompok yang mengerjakan di pengembangan. Sehingga kita akan mulai belajar bersama dari sudut pandang mahasiswa yang mencari sumber pengembangan itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup, Bu Yulita sudah mau kuliah lagi ini nanti 3:30 sebelum istirahat. Bu, izin bertanya untuk tugas Silakan. yang optimasi budidaya. Ini tuh difokuskan pada satu tumbuhan, satu varietas atau satu apa itu? Atau ini secara general, Ibu? Kalau kalian bisa mendapatkan satu jenis spesies, bagus itu. Misalnya Raffi ingin mengembangkan, saya mendapatkan tentang budidaya sirih merah, Bu. Kita kupas bersama, apa yang diambil dari sirih merahnya, medianya apa, lahannya seperti apa, ketinggian berapa, syukur hasil penelitian yang diperkuat membandingkan 2 daerah yang berbeda untuk sirih merah, itu akan lebih fokus ya, optimasi budidaya. Kalau misalnya sirih merah itu ternyata juga dibudidayakan secara konvensional dan kultur jaringan, ini mau dibandingkan boleh, silakan. Jadi saya lebih setuju untuk mengambil satu spesies. Seperti itu. Sudah terjawab? Oke, Ibu, matur suwun. Ya. Sama. Ada lagi? Ini mungkin Ibu saya izin perjelas ya. bertanya. Iya, silakan. Untuk tugasnya ini presentasi ya Bu, apakah perlu membuat makalah ya Bu? Presentasi saja. Oh, Udah, nggih, nggak usah baik bikin Ibu. makalah. Ya, Nggih. sampai atau kalau bikin makalah toh. Iya Ibu. Ya, presentasi saja bisa langsung saya nilai. Ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Yulita tuh koreksinya sudah banyak ya, jangan nambah koreksian ya. Udah banyak banget, nanti masih ada ujian, masih ada UAS juga. Ini saya perjelas begini saja. Oke. Usahakan kelompok 1, 2, 3 tidak sama ya nama tanamannya. Saya kemarin melihat itu bagus juga supaya semua bisa belajar. Ya, silahkan berembuk siapa yang kategori empon-empon misalnya, siapa yang kategori konvensional atau kultur jaringan, kan sudah banyak ini, teknologinya sudah banyak sekali. Apalagi optimasi ini namanya juga optimasi, berarti mengoptimalkan. Apakah fokus di budidaya secara organik, ataukah budidaya secara kultur jaringan, mengoptimasikannya, ataukah pemilihan lahan tertentu, ketinggian tertentu, dan sebagainya. Ya.
Itu, jadi nanti di sela diberi tanggal 19 itu Bu Erma masih ada satu tugas yang diampu oleh Bu Erma, jadi saya kebagian di tanggal 11, ya agak lompat-lompat nggak apa-apa, 11, 12, dan 25, ya gitu. Sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih yang sudah hadir, menyimak, berdiskusi. Saya senang sekali ternyata masih ada di antara 70 mahasiswa sekian ini. Saya kalau kalian tidak melaporkan kesulitan absen, saya tidak bisa melaporkan absen ya. Ada yang semoga yang sedikit ini bermanfaat di sela-sela menunggu jam untuk buka puasa bagi yang menjalankan puasa. Terima kasih. Kita ketemu lagi sesudah Lebaran. Ya, kalian berlebaran dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri perkuliahan hari ini.